Feri KMP ILEAP yang membawa bantuan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana tiba di Pulau Palue, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Bantuan yang dikirimkan terdiri atas 150 unit tenda keluarga, 400 lembar matras, 6 unit genset beserta 6 jerigen BBM, masing-masing berkapasitas 20 liter. 10 box peralatan listrik, 600 paket sembako, 100 dus air minum, 1,6 ton beras untuk kebutuhan selama 1 minggu ke depan, 300 lembar selimut, 100 paket hygiene kits, 100 paket kidswear, serta 150 liter minyak goreng. Bantuan juga mencakup obat-obatan serta 8 tenaga medis dari Pusat Krisis Kementerian Kesehatan untuk membantu pelayanan kesehatan bagi masyarakat terdampak. Nantinya bantuan segera dikirimkan kepada warga terdampak dengan menempuh jalur darat yang cukup menantang lantaran kondisi jalan yang rusak pasca gempa magnitudo 7,7. Selain logistik, pemulihan infrastruktur kelistrikan juga terus dilakukan. Berdasarkan data PLN UP3 Flores bagian timur, dari 6 unit gardu yang terdampak, sebanyak 4 unit telah menyala, sementara 2 unit masih dalam kondisi padam. Pemirsa, hari ketiga pasca gempa, Kabasarnas dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau posko pastikan operasi SAR berjalan maksimal di Manggarai Timur. Kepala Basarnas Marsikal Madya TNI Muhammad Syafi'i bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meninjau posko Desa Ronting, Kecamatan Lamba Leda Utara, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Pada hari ketiga pasca gempa bumi magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026. Menaikkan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta dan sekitarnya, kita kembali di iNews Pagi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemarin menggelar sidang kasus korupsi kuota haji tambahan dengan agenda pembacaan eksepsi. Namun terdakwa Yakut Khalil Kaumas mengaku tidak dalam kondisi sehat saat persidangan kemarin. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menjadwalkan ex-Menteri Agama Yakut Khalil Kaumas alias Gus Yakut dalam sidang lanjutan. Persidangan atas kasus dugaan korupsi kuota haji hari ini beragendakan membacakan perlawanan atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Awalnya Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menanyakan kondisi kesehatan Gus Yakut. Namun menjelang pembacaan perlawanan, Gus Yakut mengaku kondisinya saat ini kurang fit. Ketika ditanya rekan-rekan media, dirinya hanya memberikan komentar untuk mengikuti persidangan kasus ini hingga selesai. Selain Gus Yakut, persidangan menghadirkan 3 terdakwa lainnya, yaitu staf sus Menak 2021-2024, Isfah Abidal Aziz, Ketua Umum Tur Travel Haji dan Umroh Asril Aziz, dan Direktur Operasional Makassar Toraja Ismail Adam. Tunggu selesai aja Mas, ya sabar ya. Semua sabar, oke? Dalam sidang sebelumnya, jaksa mendakwa Gus Yakut menerima keuntungan sebesar 4,8 miliar rupiah dalam dugaan penambahan kuota haji yang merugikan negara sebesar 622 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sidang banding mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim terkait kasus korupsi pengadaan Chromebook kembali digelar di Pengadilan Tinggi Jakarta siang kemarin. Sidang kali ini menghadirkan 2 orang saksi, yakni Riko Gunawan, Direktur Product and Solution PT Acer Indonesia, dan Dwi Satrianto, ex-pejabat dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP). Di hadapan Majelis Hakim, kedua saksi dimintai keterangan oleh tim penasihat hukum untuk menguji kembali fakta-fakta terkait dugaan kerugian negara. Saksi memastikan dalam menyusun katalog dalam pengadaan barang elektronik perkantoran untuk pemerintah telah melalui prosedur sebelum ditayangkan di e-katalog. Berdasarkan keterangan kedua saksi, Nadiem semakin yakin tidak ada kerugian negara yang terjadi dalam proyek pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek.
Jadi harga kerugian audit BPKP ini 4,3 juta tidak ada di dalam pasar. Ini adalah angka rekayasa. Karena BPKP tidak membandingkan dengan harga pasar. Bisa bayangin nggak? Menyebut ada kemahalan, tapi tidak dibandingkan dengan harga pasar. Jadi ini adalah bukti terbesar manipulasi fakta, manipulasi audit kerugian, di mana BPKP melakukan perhitungan setelah saya ditahan dan dibuat angka yang tidak ada di pasar. Pemirsa, sidang perdana pra-peradilan ex-Jampitsus Febri Adriansyah digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pra-peradilan tersebut diajukan pihak Febri untuk menguji sah atau tidaknya tindakan penyidik dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Kejagung tersebut. Sidang pra-peradilan Febri Adriansyah digelar perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Selasa siang. Febri diwakili tim kuasa hukumnya dipimpin oleh Febri Diansyah. Pra-peradilan ini diajukan untuk menguji sejumlah prosedur penyidikan dalam perkara yang menjerat ex-Jampitsus Kejagung. Pihak Febri meminta seluruh pihak memberikan ruang kepada hakim untuk memeriksa dan juga menilai perkara secara objektif. Dalam sidang, tim advokat akan menguji sejumlah tindakan dalam penanganan perkara, diantaranya penetapan tersangka yang disebut dilakukan tanpa pemeriksaan terlebih dahulu, serta penggeledahan, dan akan menguji konstruksi tindak pidana dalam perkara TPPU yang digabung dalam satu surat perintah penyidikan. Sementara persidangan pra-peradilan kemarin dilanjutkan Rabu esok dengan agenda mendengarkan jawaban dari termohon. Pihak baik pemohon dan turut termohon tetap hadir, sidang selesai dan sidang ditutup. Intinya begini, kalau penegakan hukum itu betul-betul dilakukan untuk penegakan hukum, maka seharusnya dilakukan dengan hati-hati, tahapan yang jelas, tahapan yang benar, tidak terburu-buru, agar penegakan hukum itu kemudian tidak dipersepsikan seperti dipaksakan. Nah, itu yang kita harapkan tidak terjadi dan itu yang sedang diuji dalam proses pra-peradilan ini. Sementara itu, pemirsa, Kapus Penkum Kejagung Republik Indonesia menyampaikan bahwa tim Kejagung sudah menyiapkan 2 tim untuk menghadapi sidang pra-peradilan Febri Adriansyah. Kejagung juga telah memanggil 7 saksi untuk diperiksa terkait dengan kasus TPPU yang menjerat Febri. Memang pra-peradilan ini merupakan bagian dari proses penegakan hukum dan hak dari tersangka dan penasihat hukumnya untuk mengajukan, dan ini diatur dalam KUHP bagaimana tata cara dan mekanismenya. Tim penyidik 9 telah siap untuk menindaklanjuti permohonan peradilan tersebut dan telah menunjuk 2 tim penyidik untuk menghadapi pra-peradilan tersebut, yaitu dipimpin oleh Saudara Riono dan Saudara Haribibowo dan kawan-kawan. Dan tim penyidik 9 pada hari ini telah melakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi kurang lebih 7 orang dan dari pihak swasta, dan 1 saksi dari pihak perbankan, dan 1 lagi dari pihak ahli. Mereka, saksi-saksi ini terjadwal untuk dilakukan pemeriksaan pada hari ini dalam kasus TPPU dan yang tindak pidana asalnya tindak pidana korupsi atas nama tersangka FA. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang pra-peradilan Jilid 4 Roy Suryo digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Roy Suryo mempermasalahkan terkait dengan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP dan pencekalan dirinya ke luar negeri. Sidang pra-peradilan Roy Suryo sudah memasuki jilid keempat. Dalam sidang kali ini, kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, mengungkit surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP pada tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026. Refli menyebut SPDP tersebut tidak pernah diterima Roy Suryo. Menurut Refli, pihak termohon yakni Polda Metro Jaya hanya mendasarkan proses penyidikan pada SPDP 14 Juli 2025.
SPDP itu tidak disampaikan kepada kita, yaitu SPDP tanggal 15 Januari dan 30 Maret 2026. Ya. Mereka hanya mendasarkan diri pada SPDP pada tanggal 14 Juli 2025. Mereka mengatakan bahwa SPDP 15 Januari dan SPDP 30 Maret itu hanya soal perubahan administratif, bukan yang sifatnya substantif. Padahal kita melihat perubahan yang substantif. Kenapa perubahan substantif? Karena dalam SPDP tersebut, terutama SPDP terakhir tanggal 30 Maret, itu mengandung perubahan-perubahan pasal yang disangkakan. Karena berlakunya KUHP yang baru. Bahkan ada beberapa pasal di dalam Undang-Undang ITE yang sebelumnya ada menjadi tidak ada. Siapa bilang ini hanya administratif? Ini substantif. Selain mempermasalahkan SPDP, Refli juga mempermasalahkan kerapian administrasi Polda Metro Jaya. Menurut Refli, alih-alih mendapatkan SPDP dari Polda Metro Jaya, pihaknya justru mengetahui SPDP tersebut dari Komnas HAM. Dalam sidang pra-peradilan jilid keempat kali ini, Roy Suryo menggugat Polda Metro Jaya terkait sah atau tidaknya pencekalan dirinya ke luar negeri. Roy sendiri masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus fitnah Ijazah Jokowi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan pra-peradilan yang diajukan oleh Dr. T. Fauzia Tiasuma. Kejaksaan selaku pihak termohon menghadirkan ahli pidana Hendri Jayadi. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh T. Fauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Agenda sidang hari ini merupakan pembuktian dari pihak termohon, yakni pihak kejaksaan. Dalam sidang, pihak kejaksaan menghadirkan Hendri Jayadi selaku ahli pidana. Hendri berpendapat jaksa penuntut umum boleh melakukan koreksi atas surat dakwaan dan melimpahkannya kembali ke pengadilan negeri. Menurut Hendri, dalam ketentuan undang-undang, pihak jaksa diberi kesempatan 1 kali untuk melimpahkannya kembali. Sementara itu, Dr. Tifa menantang JPU untuk menempuh jalur banding resmi di pengadilan tinggi, bukan kembali di pengadilan negeri, yang sebelumnya dinyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum. Menurut Dr. Tifa, persidangan pokok perkara yang tetap dipaksakan berjalan oleh JPU merupakan bentuk pengabaian hukum. Kita sangat ingin agar pengadilan apapun yang terjadi, ya, itu mengikuti dan menjalankan proses of law, ya. Nah, sekarang ini dengan amar putusan yang sudah ada, itu jelas JPU itu melakukan pengabaian atau melakukan pembelotan hukum. Nah, oleh karena itu maka kami melakukan pra-peradilan ini untuk meluruskannya lagi. Apa yang ada di amar putusan itu jalankan JPU. Kalau Anda memang tidak puas, ayo masuk 206. Kita bertarung di pengadilan tinggi. Begitu. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi ruangan untuk bertarung di pengadilan negeri. Karena hakim pengadilan negeri sudah memutuskan untuk menolak surat dakwaan dan menyuruh mengembalikan seluruh berkas perkara. Jadi sudah nggak ada lagi kesempatan untuk dilakukan di situ. Oleh karena itu maka sekali lagi inilah perjuangan kami, bukan untuk menunda-nunda. Ngapain menunda-nunda? Sudah dari awal saya siap sidang kok, ya kan? Sekarang kemudian setelah 4 kali bersidang di PN Jaktim hakim menyatakan kalau mau banding, kalau mau jalan lanjut perbaiki banding. Oh ya, ayo mari kita banding. Tinggal kasih saja alamatnya di mana itu pengadilan tinggi. Saya akan ke sana tepat waktu insya Allah. Sebelumnya Dr. Tifa mengajukan pra-peradilan untuk mengugat sah atau tidaknya penghentian penuntutan dalam perkara yang menjeratnya. Dari Jakarta, Juan Arda Guardiola, Leman iNews melaporkan.